Hari Konvensi Ikan Paus Internasional diperingati setiap tanggal 2 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini ditandatangani pada International Convention for the Regulation of Whales atau Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Paus di Washington DC sejak tahun 1946. Perjanjian ini dilakukan untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk populasi ikan paus, sehingga memungkinkan perkembangan yang teratur dari paus dan berkurangnya perburuan paus. Saat ini ada 90 spesies paus yang diakui. Paus secara kolektif dikenal sebagai Cetacea. Cetacea dibagi menjadi dua kelompok, tergantung apakah mereka memiliki gigi atau baleen. Daging paus disebut mengandung protein yang tinggi. Karena itulah banyak kasus perburuan, penangkapan, hingga penjualan paus yang ilegal. Perburuan paus dilakukan dengan cara yang kejam, entah untuk kepentingan ekonomi, penelitian ilmiah, atau untuk makanan pokok masyarakat setempat. Seperti halnya Jepang, sejak dulu telah mengkonsumsi ikan paus sebagai sumber protein. Perburuan ikan paus merupakan budaya orang Jepang. Jepang bahkan mencabut moratorium perburuan paus yang sudah berjalan selama 30 tahun untuk tujuan komersil. Mereka mencabut moratorium perburuan paus dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, alasan ini sudah tidak lagi relevan karena Jepang, salah satu negara maju di dunia yang juga menjadi anggota OECD, bisa mencukupi kebutuhan protein dengan komoditas lainnya. Perburuan paus oleh Jepang beda dengan perburuan di negara-negara lain yang penduduknya berburu paus dengan cara tradisional dan memang untuk kebutuhan sendiri. Hal ini dikenal dengan sebutan Aboriginal Subsistence Walling. Masyarakat di Greenland di Denmark, Siberia di Rusia, Bequia di negara kepulauan Saint Vincent, dan The Grenadines, Alaska di AS, serta Kanada dan Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik Utara, memiliki tradisi berburu paus. Dan pemerintah setempat mengizinkan mereka meneruskan tradisi tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki tradisi berburu paus yang terkenal di desa Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang sudah dilakukan selama ratusan tahun untuk kebutuhan pangan. Namun tidak seperti negara-negara yang masyarakatnya juga berburu paus. Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur perburuan tradisional. Indonesia hanya memasukkan paus dan lumba-lumba sebagai satwa yang dilindungi dan terlarang untuk diburu. Namun sepertinya, pelarangan ini tidak efektif. Masyarakat Lamalera misalnya, tetap memburu paus karena kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Lamalera. Selain perburuan, salah satu penyebab berkurangnya jumlah paus adalah sampah. Seperti kasus yang pernah terjadi, yaitu ditemukannya paus di Wakatobi yang terdampar dan memiliki 5,9 kg sampah di dalam perutnya.